Hai guys, saya akan bahas permainan menarik dari babak ke-10 turnamen Tata Steel yang sudah berlangsung di Belanda. Turnamen prestisius. Dan kita akan bahas Yagiskan, Grandmaster berusia 14 tahun dari Turki yang lagi on fire, berhadapan dengan juara dunia catur saat ini, Gukesh Domaraju. Gimana ya hasilnya? Ini game yang sangat menarik, yang penuh taktik ya. Kalian harus nonton sampai habis. Kita akan lihat dan belajar dari dua Grandmaster top dunia ini. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Yagiskan mulai dengan langkah E4, kemudian dijawab oleh Gukesh E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, putih kuda C3, hitam kuda F6. Permainan 4 kuda menjadi pilihan kedua pemain. Putih menekan kuda di petak C6, hitam mengikuti apa yang dilakukan oleh putih. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam juga rokade. Putih kuda D5, hitam juga bisa mengikuti kuda D4 sebenarnya, tapi merugikan. Jadi hitam lebih pilih tukar kuda, dimakan balik, dan hitam E4, mengancam kuda balik. Putih nggak mau makan ya, karena nggak ada untungnya juga, jadi lebih pilih kuda ke petak E1, hitam menekan balik dengan kuda D4, kemudian putih mainin langkah A4. Jadi benar-benar sangat liar ya, buat kita yang belum terbiasa melihat teori ini, kok kayak gini mainnya. Kemudian hitam makan bishop, dimakan balik, dan membongkar dengan langkah C6. Jadi hitam sekarang punya pair of bishop nih, gajah, sepasang gajah teman-teman. Kalau secara terbuka lebih enak sepasang gajah nih teorinya. Putih C3, hitam bishop C5, kemudian putih D3, dimakan pion D5. Kenapa ya? Putih nggak mau makan pion C6 aja, kan jadi rugi dia ya. Kalau dimakan seperti ini, jadi menguntungkan buat hitam. Kenapa? Karena ada pion E4 ini nih. Ya, jadi kuat. Nah, dan juga gajahnya jadi hidup. Let's say di sini putih mainin langkah D4, gajah ke petak D6. Jadi nggak bakal pasen. Jadi pion ini tuh ganggu pergerakan dari kudanya ya. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Yagiskan. Yagiskan lebih pilih jalan D3. Makan pion D5, kemudian putih queen ke petak B3 ya. Seperti biasa rumusnya, kalau Grandmaster kasih pion, biasanya mereka tahu kalau mereka akan bisa dapetin pion itu lagi. Biasanya ya. Kalau nggak bisa berarti blunder. Kemudian D6 dimainkan, queen makan pion D5. Benteng E8, kali ini malah Gukesh yang ngasih pionnya balik. Putih makan pion E4. Kemudian gajah ke petak E6. Nggak mau makan sini ya, tapi milih mundur. Kenapa nggak mau makan pion petak B7? Ada benteng B8, queen ke petak A6, ada gajah C4. Nih kena. Ke J6, queen ke petak D3, kemudian queen ke petak C7. Putih coba menyederhanakan permainan bishop B3, ditukar, dimakan lagi. Dan kemudian hitam bishop C4. Tutup kuda, ambil pion di petak B5. Pion sekarang jadi seimbang lagi. Putih, benteng F ke petak E1 geser. Hitam mengikat pin pada pion petak E4. Putih menawarkan pertukaran queen. Gukesh menolak ya, nggak mau dia pilih queen D7, putih kuda B4, dikasih pion di petak E4, dimakan oleh Gukesh. Putih C4, gajah ke petak A4. Gajah C6 sebenarnya bisa-bisa aja ya, tapi kenapa tidak dilakukan langsung gajah C6? Karena putih akan H3, jadi ditungguin aja ya. Nah, dia juga nggak mau mungkin struktur pionnya jadi berubah, jadi dia mainin gajah A4 juga untuk mencegah benteng D1 juga. Kemudian putih queen ke petak A5, gajah B3, dan hitam kuda D5. Ini yang menarik nih. Ya, langkah ke-25. Jadi, Yagiskan kasih pion di petak C4. Hitam mau makan, dan ternyata itu kurang bagus ya. Harusnya pilihannya benteng AC8. Ada langkah apa sih kira-kira teman-teman setelah kuda D5? Ternyata Yagiskan menyiapkan langkah kuda B6. Boom. Garpu dong, dimakan. Kemudian dia makan benteng di petak A8. Jadi kalau dimakan back rank mate ya. Kemudian hitam mainkan langkah gajah A6. Jadi ini momen krusialnya nih. Gukesh blunder di langkah ke-27 ini. Lihat waktunya tinggal 8 menit, putih, hitam 11 menit. Apa sih langkah yang harusnya tepat dimainkan oleh putih pada posisi ini? Kita tahu hitam coba mengunci ini ya. Jadi kalau putih langsung queen ke petak A7, dikunci lagi dengan queen ke petak C6. Tapi sebenarnya ada langkah yang brilian yang seharusnya bisa bikin putih lebih unggul. Sayang sekali, Yagiskan tidak menemukan langkah benteng A ke petak D1. Tujuannya untuk ancam balik queen. Ya, queen makan benteng, checkmate dulu. Queen harus pindah dong.
Let's say dia pindah ke petak C6, maka akan ada benteng D8. Nggak jadi kena queen-nya. Kalau misalkan queen ke petak E7 dimainkan, ada langkah menarik, yaitu sacrifice the queen. Kalau dimakan lagi, sacrifice the rook. Jadi back rank-nya jadi ancaman, teman-teman. Pindah dong, kemana pindahnya? Queen ke petak F8 dan akan terjadi teknik baterai untuk benteng D8. Oke, hitam mungkin masih bisa gajah 2. Putih harus sabar dulu benteng D2. Setelah ini, nggak ada yang bisa mencegah benteng D8. Jadi ujungnya nanti putih bisa unggul dengan benteng dan gajah. Menang lah kayak gitu. Nah, kira-kira faktor apa ya yang membuat Genghis Khan lebih pilih langkah benteng A6? Ya, dia udah ngabisin waktu sekitar 2 menit lebih ya, 3 menit lah. Nah, ternyata 3 menit nggak cukup buat Genghis Khan menemukan langkah terbaik benteng A petak D1. Apa salahnya benteng A6? Jadi seimbang lagi, justru sekarang hitam yang dianggap unggul. Makan benteng, makan lagi. Hitung ya pionnya, hitam memiliki 5 pion, putih 4 pion. Hitam mainkan Queen D4, Queen B5 dimainkan, benteng E5, Queen ke petak B3, G6 dimainkan oleh Gukes, benteng F5 lebih bagus. Kemudian putih mainkan langkah Queen C3, ini yang menarik. Ya, jadi udah frustasi mungkin ya, tadi melakukan kesalahan. Biasanya kalau seorang pemain catur mungkin menghitung lagi, dia sadar kalau tadi harusnya unggul. Nah, di sini dia supaya nggak terpuruk ya, lepas dari kekalahan, dia coba cari remis dengan keunggulan hitam 1 pion. Tapi apakah bisa? Kita lihat Gukes. Queen makan Queen, dimakan. Kemudian benteng E6. Raja ke petak F1, hitam F5, putih F3. Kemudian hitam Raja F7, dimakan pion E4. Makan lagi pakai benteng. Punya keunggulan 1 pion. Benteng B1, benteng mundur. C4 dimainin, Raja E7. Benteng ke petak B5, mau tukar, di cover langsung. Raja ke petak E2, Raja D7. Nah, putih Raja F3, terusnya Raja E3. Apa salahnya? Raja C7, benteng ke petak B4. Kemudian hitam, benteng ke petak D6. Benteng E6 lebih bagus. Putih, benteng ke petak A4. Sama mistake juga, harusnya Raja E2. Kemudian hitam Raja C6. Ya, rajanya pengen ngunci pion ini. Kemudian benteng A8, Raja ke petak C5, benteng A7, A5. Benteng C7, benteng C6. Benteng D7, makan pion C4. Benteng D1, B5. Benteng C1, Raja D5. Ya udah 2 pion mah udah ke laut aja ya. Benteng D1, Raja C5. Selesai, putih menyerah. Wow, game yang sangat seru ya. Sayang sekali Genghis Khan harus kalah. Dan walaupun poinnya masih lebih tinggi dari Gukes ya, dengan 5,5 poin dari 10 babak, 3 babak ini akan sangat menarik ya, 3 babak terakhir. Kalau menang dari Gukes mungkin elo ratingnya akan semakin naik. Ya, jadi kesalahannya itu tadi guys, pada saat momen langkah di langkah 27 harusnya ada benteng ke petak D1. Mungkin perlu beberapa waktu lagi ya untuk menemukan langkah benteng D1. Ya, dari game lain, Nguyen Tai Davan kalah oleh Arafin. Arafin memetik kemenangan pertamanya di turnamen ini. Arjun kalah juga oleh Vincent Keimer. Van Foreest remis melawan Sindarov. Gukes menang melawan Genghis Khan. Fedosev remis melawan Abdusattorov. Matthias Blubau menang atas Anis Giri. Pragnananda remis melawan Hans Niemann. Dan ini adalah klasemennya. Setelah babak 10, Abdusattorov tetap memimpin dengan 6,5 poin. Sindarov 6 poin, diikuti oleh Van Foreest 6 poin. Dan Matthias Blubau 6 poin. Semakin seru nih teman-teman. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Ikutin terus konten Tata Steel Chess Tournament hanya di YouTube RL Chess. Apa komentar kalian guys?